Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di pinggir sungai. Ia mengenakan jubah sederhana dan berpenampilan santai, seolah-olah mengamati air yang sedang mengalir. Di sekelilingnya para pengunjung menikmati keindahan alam dan suasana yang damai. Namun ketenangan ini tidak lama kemudian akan terganggu oleh kedatangan seorang Wahabi yang terkenal. Wahabi itu bernama Abdullah, seorang ulama yang sangat taat pada ajaran Islam. Ia dikenal dengan pandangannya yang keras dan penolakannya terhadap berbagai bentuk kebudayaan dan tradisi yang dianggapnya tidak sesuai dengan syariat. Dalam pandangannya, semua hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis adalah bid'ah dan harus ditinggalkan. Ketika Abdullah melihat Abu Nawas, ia langsung mendekatinya dengan tatapan tajam. "Hai Abu Nawas," ujarnya dengan suara lantang. "Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada membuang-buang waktu di tepi sungai?" Lalu Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya hanya tersenyum. "Wahai Abdullah, jika Allah menciptakan sungai ini dan aku duduk di tepinya, bukankah itu juga cara pendekatan diri kepadanya? Mengapa kita harus menganggap semua hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat adalah kesalahan?" Dan Abdullah pun berkata, tidak ada yang lebih utama dari mengikuti ajaran para sahabat. Mereka adalah teladan kita. Semua bentuk kebudayaan dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran mereka harus kita tinggalkan. Lalu Abu Nawas kemudian berdiri dan menatap sungai dengan penuh refleksi. "Tetapi Abdullah, apa tidak ada keindahan dalam cara kita menghargai ciptaannya? Bukankah kita juga bisa beribadah kepada Allah melalui seni, melalui puisi dan kebudayaan? Apakah semua itu dianggap sebagai bid'ah?" Abdullah menggelengkan kepala dengan tegas. Seni dan puisi adalah godaan duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Kita harus mengikuti jalan yang lurus, tidak boleh tergoda oleh keindahan yang tidak ada dalam ajaran suci. Namun, apakah kau tidak melihat bahwa puisi dan seni dapat membawa kita lebih dekat kepadanya? Tanya Abu Nawas dengan nada yang menantang. Bahkan banyak puisi yang menggambarkan keindahan ciptaan Allah, dan itu adalah mengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Perdebatan itu pun semakin memanas. Abdullah tidak mau kalah. "Kau hanya mencari alasan untuk membenarkan perilakumu yang tidak sesuai dengan syariat. Semua yang kau lakukan adalah bid'ah dan itu dapat menjerumuskanmu ke dalam jurang kesesatan." Abu Nawas yang merasakan adanya peluang untuk memberikan pelajaran berharga kepada Abdullah, ia kemudian mengusulkan suatu permainan. "Mari kita berdebat dengan cara yang lebih menyenangkan. Aku akan membuat sebuah puisi, dan jika kau dapat membuktikan bahwa puisi itu salah satu menyesatkan, aku akan berhenti menulis selamanya. Namun jika kau tidak bisa, maka kau harus menghargai seni dan budaya yang ada." Abdullah merasa tertantang. "Baiklah, buatlah puisi itu. Aku akan membuktikan
bahwa setiap kata yang kau ucapkan adalah salah. Kemudian Abu Nawas mulai menyusun kata-kata indah dalam puisinya. Di tepi sungai air mengalir lembut, membawa pesan dari langit yang biru. Setiap tetes adalah nikmat yang kudapat, seperti cinta dan kasihmu yang selalu baru. Setelah selesai, Abu Nawas menatap Abdullah dengan penuh percaya diri. Nah, bagaimana menurutmu Abdullah? Apakah kau bisa menemukan kesalahan di puisi ini? Kemudian Abdullah terlihat berpikir dengan keras. Ia mencermati setiap kata dan puisi itu, mencoba menemukan kesalahan yang dapat ia gunakan untuk menjatuhkan Abu Nawas. Namun, ia tidak bisa menemukan satupun kesalahan yang nyata. Walaupun puisi ini indah, tetapi saja berpuisi adalah suatu bentuk kebid'ahan. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Abu Nawas tidak menyerah. Tapi Abdullah, apakah kita tidak bisa melihat keindahan dalam ajarannya melalui berbagai bentuk ekspresi? Mengapa kita harus membatasi cara kita mendekatkan diri kepada Allah hanya pada satu cara? Abdullah berusaha mencari jalan keluar. Ada banyak cara untuk beribadah, tetapi semuanya harus mengikuti ajarannya yang jelas. Tanpa itu kita bisa tersesat. Namun jika kita terus-menerus memandang hal-hal dengan sempit, bukankah kita akan kehilangan banyak keindahan dalam hidup ini? Tanya Abu Nawas. Setiap budaya, setiap seni memiliki cara unik untuk menggambarkan kebenaran. Mengapa kita tidak bisa belajar dari itu? Setelah beberapa saat berdebat, Abdullah mulai merasakan bingung. Ia tidak bisa menolak argumen yang dilontarkan Abu Nawas. Tetapi di sisi lain, keyakinannya terhadap prinsip-prinsip Wahabi juga kuat. Tapi Abu Nawas, apakah kau tidak merasa bahwa seni dan budaya dapat mengalihkan kita dari kebenaran yang sejati? Justru itulah Abdullah, jawab Abu Nawas dengan tenang. Seni dan budaya dapat memperkaya jiwa kita dan memperdalam rasa cinta kita kepada Allah. Kita bisa melihat keindahan. Kita seharusnya ingat bahwa itu semua adalah ciptaannya. Itu adalah mengingat bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh berkah. Akhirnya setelah berjam-jam berdebat, Abdullah menyadari bahwa ia tidak bisa menggabungkan suara hati dan pikiran. Mungkin ada benarnya Abu Nawas. Apa yang kau katakan? Mungkin aku terlalu kaku dalam cara pandanganku. Abu Nawas tersenyum. Tidak ada salahnya untuk melihat dari berbagai perspektif. Kita semua adalah murid dalam pencarian kebenaran. Dengan memahami satu sama lain, kita bisa menemukan kedamaian. Sejak saat itu Abdullah dan Abu Nawas mulai sering berdiskusi meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka belajar untuk saling menghargai perbedaan pandangan. Abu Nawas mengajarkan Abdullah tentang keindahan seni, sementara Abdullah membantu Abu Nawas memahami pentingnya mengikuti ajaran yang jelas. Dari perdebatan itu, keduanya menjadi lebih bijak. Mereka menyadari bahwa jalan menuju Allah tidak selalu lurus dan kaku. Ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepadanya, dan yang terpenting adalah niat yang tulus serta kesadaran akan kebesarannya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya.
semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.